Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Silvania Azimata Hasna, dan yang kedua ada Nabila Putri Amanugrahani. Pokok pembahasan kita kali ini ada ruang lingkup kriteria dan jenis pemeriksaan, standar pemeriksaan, kewajiban dan kewenangan pemeriksa pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, jangka waktu pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan, surat perintah pemeriksaan atau SP2, pemberitahuan atau panggilan pemeriksaan dan pertemuan dengan wajib pajak, peminjaman dokumen, penyegelan, penolakan pemeriksaan, penjelasan WP dan pihak ketiga, pemberitahuan hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan dan pengembalian dokumen, pembatalan hasil pemeriksaan, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT selama pemeriksaan, usulan pemeriksaan bukper dan penangguhan pemeriksaan, pemeriksaan ulang, yang terakhir ada kasus pemeriksaan pajak. Baik, yang pertama adalah ruang lingkup, kriteria, dan jenis pemeriksaan. Untuk ruang lingkup sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan satu jenis pajak atau single tax atau beberapa pajak. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan seluruh jenis pajak atau all tax. Untuk ruang lingkup pemeriksaan sendiri memiliki pengertian yaitu cakupan jenis pajak yang diperiksa dan periode pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk pengertian pemeriksaan satu jenis tax atau tax single atau beberapa jenis pajak yaitu pemeriksaan ini meliputi satu jenis pajak atau beberapa jenis pajak selain PPh tahunan badan atau orang pribadi untuk satu atau beberapa masa pajak. Satu bagian tahun pajak atau tahun pajak baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Untuk pemeriksaan seluruh jenis pajak atau all tax yaitu pemeriksaan ini mencakup jenis pajak yang meliputi seluruh jenis pajak untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Dalam hal SPT tahunan, PPh badan atau PPh orang pribadi diperiksa, maka ruang lingkup pemeriksaan dilakukan dengan cakupan seluruh jenis pajak. Yang kedua adalah kriteria. Kriteria pemeriksaan memiliki dua, yaitu pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Untuk pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Untuk pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan yang dapat dilakukan berdasarkan keterangan lain berupa data konkret atau audit based on data atau analisis resiko atau risk based audit. Selanjutnya adalah jenis pemeriksaan, terbagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Untuk pemeriksaan lapangan, pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, lokasi objek pajak atau tempat kedudukan subjek pajak atau wajib pajak untuk pemeriksaan PBB atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Yang kedua yaitu pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP. Next. Yang selanjutnya ada standar pemeriksaan. Di dalam ini ada dua standar. Yang pertama ada standar umum. Standar umum merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaannya. Kemudian yang kedua ada standar pelaksanaan pemeriksaan, yakni harus dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan. Yaitu yang pertama ada pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama. Yang kedua yaitu luas pemeriksaan atau audit scope, yaitu ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan. Kemudian yang ketiga ada persiapan pemeriksaan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama ada mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak, yang kedua menyusun rencana pemeriksaan, yang ketiga menyusun program pemeriksaan.
Kemudian yang keempat ada pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemeriksaan, pedoman pemeriksaan, dan petunjuk teknis pemeriksaan. Kemudian yang kelima ada temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian yang selanjutnya ada pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim. Yang selanjutnya ada tim pemeriksa pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan pemeriksa pajak, baik yang berasal dari DJP maupun instansi lain yang telah ditunjuk oleh DJP sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, tenaga ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara. Yang selanjutnya yaitu adalah laporan tenaga ahli yang digunakan dalam pemeriksaan merupakan bagian dari KKP. Yang selanjutnya, apabila diperlukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain. Pemeriksa dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, di tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, di tempat tinggal wajib pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Yang selanjutnya ada pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP. Yang selanjutnya adalah kewajiban dan keuangan pemeriksa pajak. Untuk kewajiban yang pertama adalah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. Yang kedua, memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak. Yang keempat, memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Yang kelima, menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. Yang keenam, memberikan hak hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil. Yang ketujuh, pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Yang kedelapan, melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kesembilan, mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan. Dan yang ke-10, merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Lalu untuk dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor, yaitu yang pertama, pemeriksa pajak wajib satu memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu pemeriksaan. Yang kedua, menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa. Yang ketiga, memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Yang keempat, memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. Yang kelima, melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan apabila wajib pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan. Yang keenam, memberi petunjuk kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketujuh, mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan. Dan yang kedelapan, merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Yang selanjutnya adalah kewenangan. Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Pemeriksa pajak berwenang untuk yang pertama, melihat dan atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Yang kedua, mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga, memasuki dan memeriksa tempat atau ruang barang bergerak dan atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Yang keempat, meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang kelima, melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan atau tidak bergerak. Yang keenam, meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak. Dan yang ketujuh, meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan pihak wajib pajak yang diperiksa melalui Kepala Unit Pelaksanaan Pemeriksaan. Lalu selanjutnya, dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor, maka pemeriksa pajak berwenang untuk 1. Memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor DJP dengan menggunakan surat panggilan. Yang kedua, melihat dan atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Yang ketiga, meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang keempat, meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak. Yang kelima, meminta kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui wajib pajak. Dan yang keenam, meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui Kepala Unit Pelaksanaan Pemeriksaan. Yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban wajib pajak. Yang pertama ada hak dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, yaitu wajib pajak berhak yang pertama meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan. Yang kedua, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Yang keempat, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan SIM pemeriksa pajak mengalami perubahan. Yang kelima, menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang keenam, menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang selanjutnya ada mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahas dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan pemeriksaan kantor. Wajib pajak berhak yang pertama meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan. Yang kedua, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Yang ketiga, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan pemeriksa pajak mengalami pergantian. Yang keempat, menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang kelima, menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang keenam, mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahas dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan. Kemudian yang kedua ada dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Wajib pajak berhak yang pertama memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada pemeriksa pajak. Kemudian ada memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan pajak, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan yang terakhir memberikan keterangan lisan dan atau tertulis yang diperlukan. Kemudian kewajiban wajib pajak yang kedua yaitu dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor. Wajib pajak berhak yang pertama memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang kedua, memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, dan objek pajak objek yang terutang pajak. Yang ketiga, memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang keempat, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang kelima, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik. Dan yang terakhir, memberikan keterangan lisan dan atau tertulis yang diperlukan. Selanjutnya adalah jangka waktu pemeriksaan. Dalam jangka waktu pemeriksaan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Untuk pemeriksaan kantor, paling lama dilakukan selama, mohon maaf itu terbalik, jadi yang benar adalah pemeriksaan kantor dilakukan paling lama selama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Sedangkan untuk pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Next. Kemudian yang selanjutnya ada penyelesaian pemeriksaan. Mengacu pada pasal 20 PMK nomor 17/2013 PMK nomor 18/2021. Itu yang pertama ada pemeriksaan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan sumir. Yang kedua yaitu pemeriksaan dapat diselesaikan dengan membuat LHP yang menjadi dasar penerbitan SKP dan atau surat tagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya adalah surat perintah pemeriksaan atau SP2. SP2 merupakan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan PMK nomor 184/2015. Yang selanjutnya ada pemberitahuan atau panggilan pemeriksaan dan pertemuan dengan wajib pajak. Surat pemberitahuan atau panggilan yang pertama. Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dapat disampaikan secara langsung kepada wajib pajak pada saat dimulainya pemeriksaan lapangan atau dikirimkan melalui faksimiles pos dengan bukti pengiriman surat atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman. Dalam hal pemberitahuan pemeriksaan lapangan yang disampaikan
diberikan secara langsung dan wajib pajak tidak berada di tempat, surat pemberitahuan tersebut dapat disampaikan kepada wakil atau dari wajib pajak atau pihak yang dapat mewakili wajib pajak. Yang selanjutnya ada pertemuan antara wajib pajak dan pemeriksa. Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, pemeriksa pajak wajib melakukan pertemuan dengan wajib pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf D PMK 17/2013 juga PMK 18/2021. Pertemuan dapat dilakukan dengan wakil atau kuasa dari wajib pajak. Dalam hal-hal yang dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan, pertemuan tersebut dilakukan di luar pemeriksaan surat pemeriksaan. Jika pemeriksaan kantor, pertemuan dilakukan pada saat wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Yang berikutnya adalah peminjaman dokumen, terbagi menjadi dua, yaitu dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan pemeriksaan lapangan dan dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan pemeriksaan kantor. Untuk pemeriksaan lapangan sendiri, maka untuk peminjaman dokumen dilakukan pada yang pertama, buku, catatan dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh atau ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan di tempat wajib pajak. Dipinjam pada saat itu juga dan pemeriksaan pajak membuat bukti peminjaman. Yang kedua, dalam hal buku catatan dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperoleh dan belum diperoleh atau ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf A, maka pemeriksa pajak harus membuat surat permintaan peminjaman. Dan yang ketiga, buku catatan dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain wajib pajak diserahkan kepada pemeriksa pajak paling lama 1 bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan kepada wajib pajak. Sedangkan untuk pemeriksaan kantor, maka yang pertama adalah buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh pemeriksa pajak harus dicantumkan pada surat panggilan. Buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf A wajib dipinjamkan pada saat wajib pajak memenuhi panggilan dan pemeriksa pajak membuat bukti peminjaman. Yang ketiga, dalam hal buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum dipinjamkan pada saat wajib pajak memenuhi panggilan, maka pemeriksa pajak membuat surat permintaan peminjaman. Dan yang keempat, buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain wajib pajak diserahkan kepada pemeriksa pajak paling lama 1 bulan sejak surat panggilan yang memuat permintaan peminjaman diterima oleh wajib pajak. Next. Yang selanjutnya ada penyegelan. Nah, pemeriksa pajak berwenang melakukan penyegelan dalam hal wajib pajak. Yang pertama, tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu, serta barang bergerak dan atau tidak bergerak. Yang kedua, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan atau membuka barang bergerak dan atau tidak bergerak. Selanjutnya adalah penolakan pemeriksaan. Dalam hal wajib pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak. Apabila wajib pajak tidak memenuhi panggilan pemeriksa pajak dalam rangka pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan oleh wajib pajak. Surat pernyataan penolakan pemeriksaan atau berita acara penolakan pemeriksaan atau berita acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan atau surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan atau berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk menetapkan pajak secara jabatan atau diusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Yang selanjutnya ada penjelasan BP dan pihak ketiga.
Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, pemeriksa pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan dapat memanggil wajib pajak. Penjelasan wajib pajak yang diberikan kepada pemeriksa pajak dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan wajib pajak. Pemeriksa pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan dapat meminta keterangan dan atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap wajib pajak kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang KUP secara tertulis. Yang selanjutnya adalah pemberitahuan hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada wajib pajak dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir. Dalam hal wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pemeriksa pajak telah membuat dan menandatangani berita acara ketidakhadiran wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pembahasan akhir hasil pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan. Next. Dalam hal wajib pajak menolak menandatangani berita acara pembahasan hasil akhir pemeriksaan, maka pemeriksa pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak, maka dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, wajib pajak dapat mengajukan permintaan agar perbedaan tersebut dibahas lebih dahulu oleh tim pembahas. Baik, yang selanjutnya ada pelaporan hasil pemeriksaan dan pengembalian dokumen. Di dalam pelaporan hasil pemeriksaan dan pengembalian dokumen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama pada pasal 16. Pada pasal 16 yang pertama ada setiap prosedur pemeriksaan lapangan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan, serta kesimpulan yang diambil sehubungan dengan fakta dan data yang ditemukan dalam pemeriksaan lapangan untuk tujuan lain. Harus dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan. Yang kedua, laporan hasil pemeriksaan harus disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan yang telah ditelaah oleh supervisor. Yang ketiga ada laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Untuk yang pasal 17 yaitu pengembalian dokumen yang berisi tentang buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada wajib pajak dengan menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya adalah pembatalan hasil pemeriksaan. Dalam hal dilakukan pembatalan, proses pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dalam hal pembatalan dilakukan karena pemeriksaan dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, berdasarkan surat keputusan pembatalan hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak melanjutkan pemeriksaan dengan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan melakukan pembahasan akhir dengan prosedur. Yang selanjutnya ada pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT selama pemeriksaan. Wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pemeriksaan tetap dilanjutkan. Nah, pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan oleh pemeriksa pajak diperlukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemeriksa pajak sebelum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksa kepada wajib pajak. Lalu untuk usulan pemeriksaan bukper dan penangguhan pemeriksaan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan pemeriksaan bukti permulaan apabila
A. Pada saat pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. B. Pada saat wajib pajak badan diperiksa memenuhi ketentuan, atau C. Wajib pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan kantor, menolak membantu kelancaran pemeriksaan, dan terhadap wajib pajak tersebut tidak dilakukan penetapan pajak secara jabatan. Untuk penyelesaian pemeriksaan ditangguhkan sampai dengan A. Pemeriksaan bukti permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan dengan penyidikan. B. Penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44A Undang-Undang KUP, atau C. Diterimanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan wajib pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Baik, yang selanjutnya ada pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan ulang dapat diberikan yang pertama, apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap. Kemudian yang kedua, berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. Baik, untuk selanjutnya adalah kelompok kami memilih berita dengan judul diperiksa ulang pajak Bank Panin tahun 2016 tembus 1,3 triliun. Untuk kasus ini pembahasannya adalah PT Bank Panin Indonesia Tbk terseret kasus dugaan suap rekayasa pajak. Dalam pemeriksaan ulang kasus dugaan suap rekayasa pajak Bank Panin menunjukkan bahwa total pajak bank ini pada tahun 2016 termasuk dengan dendanya mencapai 1,3 triliun. Bank Panin terseret dalam kasus korupsi pajak karena kuasa pajak Bank Panin, yakni Veronica Lindawati, diduga memberi suap untuk mengurus rekayasa pajak dalam rangka menurunkan kewajiban perpajakannya. Veronica lantas meminta agar kewajiban pajak Bank Panin di angka 300 miliar, serta menyampaikan bahwa Bank Panin akan memberikan komitmen fee sebesar 25 miliar. Kasus ini menyeret Angin Praitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Dirjen Pajak tahun 2016 sampai dengan 2017 dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Secara prosedural, tata cara pemeriksaan ulang diatur secara rinci dalam PMK nomor 199/PMK 03/2007 tentang tata cara pemeriksaan pajak pada pasal 29 ayat 1 sampai dengan 3. Pemeriksaan ulang ini memastikan bahwa penerbitan surat ketetapan kurang bayar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan. Pada kasus ini, Bank Panin masih memiliki kewajiban pajak sebesar 1,3 triliun beserta dengan dendanya. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami dari kelompok 2 meminta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.